Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dimanapun kalian berada. Sehat-sehat semua ya. Well guys, di video kali ini kita akan ngebahas Easter egg detail dari scene per scene yang kalian lewatkan di episode ketiga Loki season kedua. Jadi di sini videonya akan detail banget ya. Make sure kalian nonton videonya dari awal sampai akhir nih guys. Dan bagi kalian yang ketinggalan breakdown episode ketiga aku series Loki season kedua dan penjelasan detail lainnya, boleh banget ya nonton video-video aku yang ini. Linknya sudah aku pin di kolom komentar. Jangan lupa juga ya join grup Telegram Jokastoy. Link invite grupnya juga sudah aku pin ya guys ya. Gila sih, episode ketiga ini so far favorit aku banget ya. Dan menjadi episode kemunculan pertama varian Kang Nathaniel Richards, yaitu si Victor Timely itu ya guys ya, yang memang mind blowing banget. Good job Jonathan Majors yang memerankan karakter ini. Oke, langsung aja kita bahas ya Easter egg scene per scene-nya ya teman-teman. Here we go. Easter egg yang pertama ialah kemunculan poster Blacksmith. Blacksmith ini adalah pandai besi, orang-orang kulit hitam yang memang kurang sejahtera ya pada era 1800-an itu guys. Detail berikutnya ialah terlihat di sini Ravonna ke timeline 1868. Ini di Sacred Timeline atau timeline utama ya teman-teman, di Chicago, Illinois. Jadi bukan di branch timeline atau timeline bercabangnya ya teman-teman. Next kita lihat di sini Miss Minute itu meminta Ravonna membawa handbook official TVA untuk diberikan ke versi Victor Timely masih kecil di era ini ya teman-teman. Dan detail berikutnya Miss Minute di sini bisa merubah dirinya sesuai dengan era, karena dia ini artificial intelligence cerdas yang hebat banget ya. Dan pada akhirnya Victor Timely kecil ini pun mendapatkan official handbook TVA, buku resmi yang berisi semua mesin-mesin dan teknologi masa depan He Remain dalam membuat time variance authority ya teman-teman. Banyak orang yang berkata kenapa Victor Timely ini malah lahir di masa lalu, padahal semua varian Nathaniel Richard, varian Kang itu harusnya lahir di masa depan di abad 31 Masehi gitu ya teman-teman. Kenapa di sini Victor Timely-nya malah lahir di era zaman 1800-an yang teknologinya masih keterbelakangan banget. Mungkin ini merupakan cara dari He Who Remain backup plan ya teman-teman ya. Karena ia tahu bagaimana cara dia mati dan juga kekacauan multiverse, akhirnya dia mungkin aja ngambil varian dirinya yang lain yang masih kecil dari masa depan untuk ditaruh di Sacred Timeline di tahun 1800-an ini ya, di teknologi masih terbelakang banget. Sehingga Victor Timely kecil ini bisa digunakan oleh He Who Remain sebagai backup plan dan menjadikannya He Who Remain yang baru guys. Mungkin aja ya, karena harusnya sesuai komik Victor Timely itu He Who Remain, Kang, Immortus, siapapun itu varian dari Nathaniel Richard lahirnya itu di masa depan di abad 31. Nggak pernah ada yang lahir di era tahun 1800-an atau di masa lalu. Tapi ini masih spekulasi dan juga teori aja ya. Jadi ini mungkin bisa aja anak kecil yang kita lihat Victor Timely ini merupakan anak kecil mungkin lahir di masa depan, terus kayak diambil, diculik He Who Remain, ditaruh di timeline ini untuk diselamatkan dan jadi backup plan cadangan dia guys. Karena kelihatan dia di sini masih kecil dan tinggal sendiri gitu ya, kayak nggak ada keluarganya. Detail berikutnya adalah ketika Mobius berkata kepada Ouroboros bahwa Miss Minute itu punya akses ke seluruh universe atau ke seluruh semesta, karena dia ini AI yang memang kecerdasannya itu sama seperti si He Who Remain ya teman-teman. Bahkan si Miss Minute itu punya akses ke administrator semua TVA gitu ya. Walaupun Ouroboros itu juga memiliki kejeniusan, tapi lebih jenius lagi si Miss Minute. Easter egg berikutnya adalah ketika Loki membahas tentang entitas kartun ya si Miss Minute ini, mengingatkanku dengan universe kartun yang muncul di Multiverse of Madness Doctor Strange. Detail berikutnya adalah Loki dan Mobius tidak sadar ya, mereka sedang berbincang di depan jendela rumahnya si Victor Timely pada waktu masih kecil ya guys ya. Padahal ada target yang mereka butuhkan di dalam rumah itu, tapi mereka nggak tahu. Detail berikutnya adalah Loki dan Mobius mengejar Ravonna dan Miss Minute sampai ke tahun 1893. 25 tahun ke depan untuk mencari Victor Timely yang udah dewasa 35 tahun gitu umurnya. Tapi mereka bukan di Sacred Timeline ya seperti Ravonna di awal tadi, tapi di branch timeline atau timeline bercabang. Ada dua pendapat di sini. Pendapat yang pertama adalah terjadi Nexus Event yang terjadi ketika Ravonna memberikan buku TVA kepada Victor Timely kecil di Chicago, Illinois tahun 1868 itu ya teman-teman. Nexus Event terjadi, branch timeline baru pun tercipta. Nah disinilah akhirnya timeline bercabang di mana Victor Timely ini mendapatkan buku TVA dan ia dipersiapkan menjadi He Who Remain. Karena harusnya Victor Timely ini tidak mendapatkan buku TVA itu ya. Terjadi Nexus Event di sini. Pendapat yang kedua adalah entitas Victor Timely di Sacred Timeline dan entitas Victor Timely di branch timeline itu berbeda guys. Jadi baik Ravonna, Loki dan Mobius kayak salah jumping gitu ya. Harusnya mereka tetap bertemu Victor Timely di Sacred Timeline, jangan bertemu dengan Victor Timely di branch timeline. Dimana harusnya buku TVA diberikan ke Victor Timely Sacred Timeline, harus tetap pergi ke Sacred Timeline juga di tahun yang sama, jangan ke branch timeline. Aku nggak tahu ya apakah Loki, Mobius, Ravonna, Miss Minute itu bisa mengatur mau jumping kemana, Sacred atau branch. Ini masih samar-samar banget ya. Lihat di sepanjang series mereka hanya bisa mengatur
mengatur tahun saja. Tapi nggak tahu deh apa mereka bisa jumping ke Sacred atau ke Branch. Terlihat di sini ada tulisan Ferris Wheel, di mana ini merupakan biang lala yang terkenal di Midway Plaisance di karnaval ini tahun 1893 ya. Namun Ferris juga merupakan salah satu karakter hero Marvel Comic yang merupakan bentukannya kayak AI robot Iron Man. Di scene ini terlihat kode 157 di pintu ya, di sebelah Loki dan Mobius. 157 ini mengarah ke komik event Thor Ragnarok isu 157 ya, yang mana event Ragnarok ini juga sudah terjadi di MCU Thor Ragnarok. Detail berikutnya ada koran Daily Chicago Press yang memperingatkan tentang kemunculan hantu ya di Midway. Hantu Miss Minute ini seperti kayak proyektornya AI Miss Minute yang memang pada waktu itu orang nggak tahu ya, teknologi masih terbelakang. Next Easter egg berikutnya adalah transisi lingkaran bulat yang sama dengan transisi yang digunakan di Doctor Strange Multiverse of Madness ya. Ini transisi bulat ini transisi ala-ala editing Windows gitu ya guys. Detail berikutnya adalah Loki dan Mobius pergi ke Chinese Village Theater. Di pilarnya itu terdapat aksara Chinese yang berartikan setiap keluarga akan selalu damai dan sejahtera ya teman-teman. Referensi budaya Cina ini mengingatkan aku dengan karakter Shang-Chi ya, yang sampai sekarang itu nggak tahu nih informasinya gimana. Loki dan Mobius di sini juga makan snack popcorn gitu yang terkenal di tahun 1893 yaitu Cracker Jack guys. Easter egg berikutnya, Loki melihat 3 patung dewa Nordik yaitu Thor, Odin, dan Balder. Dia bingung kenapa dirinya nggak ada ya. Tapi karena ini branch timeline dan sesuai mitologi Nordik bahwa Balder juga merupakan anak Odin, jadi mungkin aja di realitas atau branch timeline ini dewa Loki itu tidak ada, digantikan oleh dewa Balder the Brave. Sebenarnya Balder the Brave ini sudah diset akan join dan juga muncul di MCU ya, di Multiverse of Madness. Sudah ada konsep artnya, sudah syuting juga di green scene, dan ini dia scene-nya ya, tapi di delete atau di cut ya guys ya si Balder the Brave ini, karena mungkin kayak di nerf banget, dibunuh oleh Scarlet Witch dengan mudah dan merupakan anggota Illuminati. Balder the Brave ini juga merupakan anak Odin ya, tapi kurang terkenal. Lebih terkenal anak Odin itu Thor dan juga Loki. Di patung ini juga mereka lengkap ya, menggunakan senjatanya Thor dengan Mjolnirnya dan Balder the Brave itu dengan pedang Asgardiannya. Detail berikutnya kita melihat di sini kandang babi ya teman-teman. Babi juga terlihat nih ya, babi pintar di film Black Widow, di mana ibu Black Widow Melina Vostokov itu melakukan penelitian untuk mengendalikan pikiran si babi-babi ini, khususnya si babi Alexei. Next terlihat Loki menunjuk poster promosi show-nya si Victor Timely ya, tapi di situ ada beberapa nama juga. Yang paling bawah ada Karl Bohm Graf. Ini sepertinya referensi dari karakter real life Karl Bohm, seorang orkestra musik yang sangat dihargai ya karyanya, lahir tahun 1928 guys. Di nama yang di atasnya ada Henrietta Bowyer. Henrietta ini mungkin referensi dari orang real life juga, yaitu Henrietta Lacks ya, yang dijuluki memiliki sel abadi. Ketika ia meninggal karena penyakit kanker tahun 1950-an, Henrietta Lacks itu sel-sel dalam tubuhnya tidak mati ya teman-teman. Bahkan sel-sel dalam tubuh Henrietta itu digunakan untuk menciptakan obat dan vaksin. Detail berikutnya, Victor Timely mengambil referensi penemu bola lampu pijar yaitu Thomas Alva Edison. Easter egg berikutnya, dalam presentasi temporal Marvel-nya si Victor Timely, ia berkata cita-cita terbesarnya adalah untuk menerangi dan menjadi cahaya di planet ini ya teman-teman. Ini merupakan ungkapan tersirat ya dari cita-cita Victor Timely sendiri, yang mungkin aja nanti menjadi penyelamat ya di event Avengers Kang Dynasty ya guys ya, dan menjadi salah satu varian Kang atau pengganti Hugh Jackman yang baik guys, karena memang dia ingin menjadi cahaya dan menjadi penyelamat gitulah. Mungkin aja ya Victor Timely ini merupakan karakter MCU yang dipersiapkan untuk menggantikan Hugh Jackman setelah mati di tangan Sylvie. Easter egg berikutnya adalah sifatnya Victor Timely di episode ketiga ini terlihat banget orangnya baik, lugu, tidak mengerti apa-apa, sederhana, dan memang kayaknya dia mempunyai hati yang tulus dan baik gitu ya teman-teman ya. Jadi nggak ambisius seperti varian-varian Kang yang lain yang jahat-jahat banget itu ya. Mungkin inilah alasannya kenapa Hugh Jackman memilih Victor Timely untuk bisa menjadi penggantinya setelah kematiannya dan membawa keseimbangan di Sacred Timeline, menyelamatkan TVA. Karena memang sifat Victor Timely ini yang berbeda gitu, yang gak ambisius, tidak jahat, tidak rakus, dan pastinya memiliki visi yang baik. Walaupun dia ini juga sering nipu ya, fake gitu ya invention atau penemuannya itu, dan mengambil keuntungan uang dari sana. Karena kan kelihatannya dia seperti tinggal sendirian di rumah yang reot dan juga tidak banyak uang gitu ya, miskin, mungkin dia butuh uang juga dan terus berjuang sendiri dari kecil ya. Jadi mungkin ya butuh uang aja dia. Detail berikutnya adalah aura temporalnya si Victor Timely dan Hugh Jackman itu sama ya. Jadi menunjukkan bahwa semua varian dari berbagai timeline branch, timeline, Sacred Timeline memiliki aura temporal yang sama. Aura temporal ini adalah sebuah
sebuah foto scan USG gitu ya, yang menunjukkan apakah kita ini robot atau makhluk hidup. Detail berikutnya kita melihat di sini Victor Timely kabur dan berlari bersembunyi ya di sebuah properti karnaval berbudayakan Mesir Egypt gitu ya. Referensinya mungkin aja The God of Eniyat, Egypt Mesir di series Moon Knight, Dewa-Dewi Mesir. Bisa juga referensi varian Kang para Ramate. Detail berikutnya adalah Sylvie berkata bahwa Victor Timely di timeline ini harusnya tidak menjadi Hihuriman, tidak tahu TVA, tidak tahu teknologi masa depan. Tapi sesuai dengan rencana Hihuriman dan juga campur tangan Ravonna Miss Minute, Victor Timely yang tidak ditakdirkan ini pun malah menjadi pengganti Hihuriman dan mengetahui TVA ya teman-teman ya. Sylvie berkata bahwa seharusnya ini tidak terjadi dan dia ingin membunuh si Victor Timely ini karena ia akan menjadi Hihuriman. Tapi Loki di sini melindungi Victor Timely ya karena butuh aura temporalnya untuk membuka mesin temporal loom sehingga Obi itu bisa membenarkan mesin temporal loom, mencegah kehancuran TVA. Detail berikutnya terlihat di sini Miss Minute itu bisa membesarkan badannya menjadi raksasa dan menakut-nakuti orang di Midway Plaza sehingga Victor Timely bisa diselamatkan Ravonna. Terlihat ya tempat singgah atau rumah kosong kecil ini tempatnya Victor Timely tradisional Chinese Cina banget ya teman-teman ya. Dari tadi banyak banget nih Easter egg tentang Chinese tradition atau tradisi Cina ya di tempatnya si Victor Timely ini. Detail berikutnya terlihat banget di sini si Miss Minute sangat-sangat cemburu ya dengan Ravonna Renslayer dan juga Victor Timely yang kayaknya udah tumbuh-tumbuh rasa cinta nih guys. Ketika Ravonna menjelaskan tentang kebenaran TVA Hihuriman kepada Victor Timely, Ravonna berkata setiap branch timeline yang muncul dari Sacred Timeline yang terjadi selama ini, di situ akan terlahir Kang-Kang yang baru, varian-varian Hihuriman yang baru yang jahat-jahat yang akan menuju ke multiversal war. Easter egg berikutnya ternyata di sini Victor Timely menciptakan mesin atau alatnya sendiri ya, berdasarkan dari pengetahuan ilmu di buku TVA itu yang dia namakan pengganda volume. Pengganda volume ini sama saja ya dengan sebuah mesin atau ekstraktor untuk membuat mesin temporal loom atau suatu mesin di TVA itu bisa menggandakan volume energinya menjadi lebih besar, lebih kuat, lebih hebat lagi. Chemistry antara Victor Timely dan Ravonna di kapal ini keren banget ya, kerasa banget tumbuh cinta di antara mereka. Walaupun pada akhirnya Victor Timely kemakan ya hasutannya si Miss Minute untuk mengkhianati Ravonna. Karena Miss Minute di sini makin lama makin jealous atau makin cemburu. Ngeri banget ya si Miss Minute ini kayak psikopat. Di scene ini juga Victor Timely berkata bahwa ia memiliki koneksi dengan penulis visioner buku TVA yang dia dapatkan itu yaitu Ouroboros atau Obi ya teman-teman. Di mana buku TVA ini sudah menentukan dan mengubah jalan hidup si Victor Timely. Wow, deep banget ya guys. Easter egg berikutnya akhirnya kita bisa mengetahui ya dan melihat prototipe dari mesin multiplier atau pengganda volumenya si Victor Timely yang kata dia ini sangat penting ya. Dimana bentukannya ini kok aku lihatnya mirip kayak ball multiverse atau bola multiverse spear yang muncul di Ant-Man Quantumania serta time chair-nya Kang the Conqueror di Quantumania ya guys ya. Kayak desainnya aja sih menurut aku kayak mirip atau sama gitu. Kalau masalah kegunaannya ya nggak tahu ya sama apa enggak. Easter egg berikutnya adalah terlihat di sini Miss Minute menjadi psikopat gitu ya teman-teman ya, dan sangat terobsesi dengan Hihuriman variannya ataupun Victor Timely. Ia adalah AI atau kecerdasan yang sama seperti Ultron ya, yang pada akhirnya ingin tubuh fisik agar ia bisa mengendalikan sepenuhnya. Dan di sini Victor Timely langsung menguncinya dalam tempet ya guys ya. Memang Miss Minute ini sangat misterius dan suspek banget ya teman-teman ya. Seperti apa yang diucapkannya itu kayak bohong semua. Plot twistnya mungkin aja si Miss Minute ini yang jahat dan cuman akal-akalannya dia aja ya, nyuruh Ravonna untuk pergi ke timeline tertentu, ngasih buku TVA ke Victor Timely dan sebagainya. Mungkin akal-akalannya si Miss Minute ya, karena kan dia ini kan AI punya kecerdasan tersendiri. Dan banyak juga yang berpendapat bahwa mungkin aja Miss Minute ini merupakan kesadaran dari Ravonna Renslayer di masa depan yang sudah mati atau meninggal gitu ya teman-teman ya. Dan Ravonna yang kita lihat sekarang ini adalah Ravonna dari timeline yang berbeda. Tapi ada juga yang berkata bahwa Ravonna ini adalah versi ceweknya dari si Hihuriman. Ini sangat tidak benar ya teman-teman ya. Ini di luar nurul banget kalau ada yang teori gini. Easter egg berikutnya adalah kita melihat tongkat prune prototype desain awal ya. Di sini tongkatnya sama dengan yang digunakan para hunter agent TVA untuk nge-prune para varian-varian yang jahat itu untuk dikirim to the void dan dimakan Allied. Detail yang aku suka banget di scene berikutnya adalah emotional connection antara Victor Timely dan Sylvie yang berusaha untuk membunuh Victor lagi di sini ya. Hampir aja pedang itu menggorok lehernya si Victor Timely, tapi Victor Timely berhasil meyakinkan Sylvie untuk tidak membunuhnya dan meyakinkan bahwa dirinya ini berbeda dengan variannya yang jahat yang lain, khususnya siapapun itu ya, Council of the Kangs dan yang lainnya ya teman-teman. Dan pertama kali merubah keputusan Sylvie untuk tidak membunuh si Victor Timely ini.
ini. Kelihatan tulus banget sih ya di sini si Victor Timely, sampai-sampai si Sylvie itu menangis. Dan akhirnya Victor Timely dibawa Loki dan Mobius menuju TVA. Akhirnya si Victor Timely ini ketemu ya dengan penulis dari bukunya yang dia fansin banget itu, yaitu si Ouroboros nanti di TVA, mungkin di episode keempat besok. Dan akhirnya si Sylvie di sini ditinggalkan bersama dengan Ravonna Renslayer, dikira akan dibunuh, ditusuk. Ternyata menggunakan tempetnya He Who Remain, Sylvie bisa langsung membuka portal time door menuju Citadel End of Time. Jadi nggak perlu lagi ke The Void atau melalui Light ya untuk masuk ke Citadel End of Time-nya si He Who Remain. Di sini akhirnya Ravonna Renslayer pun melihat ya corpse atau mayatnya si He Who Remain yang sudah mulai membusuk tapi belum jadi tengkorak gitu ya. Ia langsung mengeluarkan Miss Minute tadi yang dikunci di tempet, dan di sini Miss Minute berkata kepada Ravonna bahwa ia mengetahui rahasianya si Ravonna Renslayer yang mungkin kalau si Ravonna ini tahu akan membuatnya marah besar. Nah, apa ya rahasia lagi ya si Miss Minute ini ya? Kayak banyak banget nih suspek dan rahasia yang dirahasiakan Miss Minute. Kemungkinan rahasia kebenaran tentang si kehidupan dahulunya Ravonna ini, yang mungkin sama kayak di komik ya, dimana Ravonna Renslayer ini merupakan princess atau putri dari sebuah kerajaan teknologi hebat di masa depan abad ke-31 apa abad ke-41 ya teman-teman ya. Wah, jauh banget ya, ribuan tahun dan jutaan di depan gitu guys, dimana ia si Ravonna sebagai putri malah diculik oleh si Kang untuk dijadikan pendamping dan istrinya ya. Kalau di komik sih itu. Nah, nggak tahu deh nanti ini rahasia apa ya. Entah rahasia kebenaran tentang He Who Remain, entah rahasia tentang Ravonna ataupun yang lainnya ya tentang si Miss Minute ini. Semoga nanti episode keempat bisa dapat Easter egg lainnya ya teman-teman. Dan bagi kalian yang mungkin ada Easter egg detail yang mungkin aku lewatkan, boleh banget kalian tambahkan di kolom komentar ya guys ya. Kita diskusi bareng. Jujur ya teman-teman ya, so far episode ketiga series Loki ini favorit aku banget. Episode pertama aku favorit, episode kedua aku juga suka. Penulis dan sutradara dari series Loki ini bisa banget ya menampilkan kengerian, komedi, keseriusan, dan fokus dari alur cerita dan dialognya itu bisa tersinkronisasi dengan baik dan ngeblend banget. Chemistry-nya dapet pokoknya ya di episode ketiga ini. Malah aku melihatnya lebih ngena banget ya si Victor Timely He Who Remain di versi seriesnya daripada di versi movie Ant-Man Quantumania si Kang the Conqueror itu. Kayak kurang mengerikan si Kang the Conqueror di Ant-Man Quantumania ya teman-teman. Walaupun aku masih oke dan suka banget film itu guys. Bagaimana nih pendapat kalian tentang episode ketiga dari series Loki season kedua? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Kita ketemu lagi ya di video-video aku berikutnya. Thank you for watching my videos. Don't forget to like and subscribe. Sampai jumpa semuanya. Bye bye. See you next time.